Izinkan kami, Muhammad Arifudin, untuk menyajikan koneksi antar materi modul 1.4 A.8, yaitu budaya positif. Kesimpulan peran kami yakni dengan lebih dahulu menjadi teladan dalam menerapkan disiplin positif, dengan memperkenalkan disiplin positif dan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang berarti bahwa bukan saja lepas dari perintah atasan, tetapi terlebih mendalam kepada kecakapan dalam memerintah diri sendiri. Dalam beberapa teori kontrol, kita bersikap lebih mendahulukan motivasi intrinsik dalam menggali nilai-nilai keyakinan anak, dengan meminimalkan hukuman dan menghindari pemberian penghargaan yang bisa berdampak negatif kepada siswa, dengan menyesuaikan 5 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan mendapatkan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan merasakan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Dari motivasi intrinsik, lalu kita berupaya menggali nilai-nilai keyakinan dan menerapkannya bersama-sama menjadi keyakinan kelas dan menjadi keyakinan sekolah. Sebagai nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dalam menerapkan disiplin positif, juga kita sangat diharapkan memanfaatkan segitiga restitusi sebagai sebuah pola dalam melayani anak yang tidak menepati kesepakatan yang diyakini bersama. Dalam hal ini maka kita memposisikan diri sebagai pembimbing atau penuntun bagi mereka, juga sebagai pendorong bagi penerapan disiplin positif dan menuntun anak mencapai kemerdekaan dan menubuhkan keyakinan sekolah berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia dan mengedepankan motivasi intrinsik lebih kepada penggalian nilai-nilai keyakinan bersama dan penerapannya. Refleksi dan pemahaman. Pemahaman tentang modul budaya positif, terutama tentang disiplin positif, ialah: pertama, menuntun anak untuk mencapai kemerdekaannya dengan disiplin, yaitu disiplin diri, adalah dasar untuk lepas dari perintah-perintah penguasa untuk mendisiplinkan, karena telah cakap dalam memerintah dan mengontrol diri sendiri. Yang kedua adalah peserta didik yang tidak bertujuan untuk menghindari hukuman, apalagi mengharapkan imbalan, tetapi menuntun peserta didik untuk lebih menegakkan nilai-nilai keyakinan bersama, sehingga peserta didik mampu mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kadangkala hal yang kami dapatkan pada modul ini banyak hal yang di luar dugaan. Pada saat mempelajari disiplin positif ini, ternyata ada cara yang jauh lebih bijak dalam melayani peserta didik, dengan mengurangi dan menghindari pemberian hukuman maupun pemberian penghargaan, yaitu dengan mengamalkan segitiga restitusi, yaitu penggalian intrinsik. 5 posisi kontrol guru yang selama ini kadangkala tidak konsisten. Kadangkala seorang guru akan mengambil posisi sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat merasa bersalah, kadang pula bisa menjadi teman, menjadi pemantau, dan kadang menjadi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, maka sangat diharapkan bagi kita untuk memaksimalkan diri sebagai manajer atau minimal sebagai pemantau. Dan yang terakhir, dengan cara melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta mempertanyakan keyakinan, sehingga kita semua memiliki motivasi intrinsik. Setelah mempelajari modul ini, kami menemukan cara-cara baru yang lebih manusiawi dan lebih membangun secara alamiah, dengan terlebih dahulu melakukan pembenahan pada kelima posisi kontrol yang kerap berubah di lingkungan sekolah, namun dengan memantapkan diri menjadi manajer atau setidaknya sebagai posisi pemantau. Perasaan yang kami rasakan, pengalaman yang pernah kami rasakan saat menerapkan konsep yang sejalan dengan budaya positif ini adalah:
Pertama, memberikan rasa bahagia tersendiri, sebab tanggapan dari peserta didik sangat positif dan mampu lebih kuat membangun dari dalam diri mereka sendiri perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Yang kedua, perasaan saya mengalami hal tersebut sangat bahagia, sebab meskipun menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, tetapi mampu menyadari dalam keadaan yang terbuka dan tenang, bahwa semangat mereka untuk merubah diri menjadi jauh lebih baik. Penerapan konsep-konsep dalam modul di atas sudah sangat baik dan sampai saat ini konsep tersebut sudah sangat dibutuhkan. Namun, ada sedikit pertanyaan, jika terjadi sebuah pelanggaran yang berat, apakah tidak diperlukan cara-cara yang khusus? Sebelum kami mempelajari modul ini, dalam interaksi kami dengan murid pernah sebagai penghukum, namun lebih banyak pada posisi pemantau dan sebagai manajer. Namun saat itu dalam menjalankan posisi kontrol tersebut, masih sangat kekurangan teknik. Namun setelah mempelajari modul ini, yang paling awal kami rasakan bahwa kami telah berada di jalan yang tepat untuk melayani dan menuntun peserta didik tetap dalam situasi yang memanusiakan manusia, tetapi peserta didik bisa menerima dengan senang hati. Segitiga restitusi yang pernah kami terapkan adalah ketiga-tiganya. Dari segitiga tersebut yang kadang kami lakukan adalah menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah. Namun jika kami menemukan siswa yang melakukan pelanggaran, maka tahap yang sering kami lakukan adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan berkata bahwa anak-anak, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang baik adalah mampu merubah kelemahan dirinya menjadi sebuah kekuatan yang baru. Dan akhirnya kami juga sering bertanya kepada anak-anak peserta didik tentang keyakinan anak pada nilai-nilai yang menjadi budaya positif di sekolah. Ada pula konsep lain yang menurut kami sangat penting untuk cipta budaya positif. Pada kasus yang lebih rumit pada skala pelanggaran ialah penting untuk memasukkan 7 penyebab kenakalan pada anak. Sangat sejalan dengan semangat restitusi, namun menghadapinya dengan mengetahui penyebab dasar kenakalan anak, sehingga bisa membuka kolaborasi yang baik dengan orang tua dan pemerhati pendidikan. Hal penting lainnya dalam cipta budaya positif, inilah 7 penyebab kenakalan anak. Yang pertama adalah keluarga tidak harmonis, kedua kurang kasih sayang, ketiga terbiasa dimanja, yang keempat didikan terlalu keras, kelima kurangnya pemahaman agama, keenam pengaruh lingkungan tempat tinggal, dan yang ketujuh pengaruh ekonomi dan efek teknologi. Demikian